Dia yang telah berjanji namun dia juga yang pergi ya. Dia yang selalu menemani kamu tapi harus dan hilang seolah ditelan bumi. Cerita-cerita seperti ini pasti banyak banget terjadi dan mungkin beberapa dari kalian yang mendengarkan readingan kali ini ya di Oracle Card Indonesia Soul Story ini sedang mengalami hal-hal tersebut dan ini pasti berat banget buat kalian ya. Apalagi pas lagi kalian happy-happynya, pas lagi cinta-cintanya, pas lagi seneng-senengnya gitu kan ya. Hilang gitu ya. Ya, nah diri dengan Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini ya kita bakalan baca mengenai keadaannya dia ya saat ini setelah apa yang dia lakukan sama kamu ya. Kita coba lihat teman-teman ya. Kita coba lihat di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang ngedengerinnya mau dengan happy, dengan senang, dengan bahagia gitu kan, dengan vibes yang positif sehingga banyak pembelajaran yang bisa didapatkan di sini ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Oke, let's go ya. Kita bagi jadi 3 cerita 1, 2, dan 3. Story 1, 2, dan 3 you don't need to pick a card ya, nggak perlu juga pilih story seperti apa, cukup dengerin aja ya. Dari depan sampai belakang, siapa tahu ternyata ya ditinggalnya nggak cuma sama satu orang aja loh ya. Banyak orang dong, waduh ya. Oke, teman-teman ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, kita baca ya buat kamu. Kita lihat di cerita yang pertama ya, di cerita yang pertama seperti apa cerita kamu dan dia. Cerita kamu dan dia ini seperti apa? Oke. Friends. When I need you, close my eyes and I will. Oke, ini ya teman-teman ya ceritanya. Cerita hubungan kamu dan dia ya adalah kalian saling mencintai, iya gitu kan ya. Kalian saling mencintai, iya. Tetapi teman-teman ya, cintanya kalian ini ketika kalian bersama banyak orang yang tersakiti ya. Karena ini ada cerita orang ketiga ya. Orang ketiga atau justru kalian berhubungan ya ketika salah satu dari kalian sudah memiliki pasangan. Nah, seperti ini. Saling mencintai iya gitu kan ya, kalian bersemangat kalau misalkan kalian bersama gitu kan, seolah ada energi yang benar-benar baik gitu ya, seperti itu. Tapi padahal yang namanya hal-hal yang bersifat-sifat ketiga ini ya emang baik gak sih? Kayak gitu. Jadi ya apakah itu cinta? Benar-benar ya saling mencintai iya, tapi kalau misalkan cintanya kalian ini ya menyakiti banyak pihak, teman-teman, banyak pihak yang tersakiti, nah ini rasanya sih bukan cinta ya, seperti itu. Walaupun ya nggak bisa dipungkiri ketika kalian bersama, kamu ketemu dia ketemu kamu ya, itu kalian entah kenapa lebih bersemangat gitu ya, ngadepin hidup, menikmati hidup tuh jauh lebih bersemangat banget. Kalian bisa enjoy gitu kan. Tapi sayangnya ada cerita-cerita pihak ketiga di sini gitu kan. Whether pihak ketiganya ini adalah kalian gitu kan ya, atau ya pihak ketiganya adalah orang lain. Tapi yang jelas di sini ya, ketika kalian bersama ada pihak-pihak yang merasa disakiti ya, seperti itu. Nah, apa yang dia lakukan sih sama kamu ya? Apa sih yang pernah dia lakukan ya sama kamu di hubungan ini, teman-teman ya, di cerita yang pertama ini, di story yang pertama ini? Apa yang pernah dilakukan sama kamu? Hal-hal atau perbuatan apa yang pernah dia lakukan sama kamu ya? Kita lihat. Alright. Transformation. Oke. Yang jelas happy bareng iya gitu kan ya. Happy bareng iya. Kalau misalkan dilihat di sini ya, kalian happy-nya itu happy secara seksual ya teman-teman ya, karena benar-benar kalau misalkan kita bahas mengenai kartu transformation ini luas sebenarnya. Ini adalah hubungan-hubungan yang berbahaya gitu kan, Pluto di Scorpio. Hal-hal yang dirahasiakan, hal-hal yang menyenangkan tapi secara seksual gitu ya. Jadi bersama-sama ya bermain gitu kan ya. Tapi memang
seperti ini. Jadi membiarkan waktunya ya udah gitu kan berlalu, tapi kebanyakan hanya seks dan seks aja gitu yang kalian perbuat gitu ya. Seperti itu akan tampak menyenangkan di awal gitu kan ya, tampak menyenangkan ya, kalian menikmatinya bersama gitu seperti ini. Cuman ada penerimaan di sini bahwa ini adalah sesuatu hal yang salah gitu kan, sesuatu hal yang nggak tepat ya, seperti ini. Inilah gitu. Nah sekarang kita lihat ciri-cirinya dia ya teman-teman ya, ciri-cirinya dia seperti apa. Ciri-cirinya dia seperti apa? Oke. Secret ya, keluar lagi Scorpio Pluto ya. Dia adalah orang yang sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini ya teman-teman ya, orangnya misterius banget. Jadi banyak sekali rahasia-rahasia yang dia simpan dalam hidupnya. Bener-bener ya, tapi ya teman-teman, dia tuh kalau misalkan udah berkomitmen sama satu orang, dia bakalan komitmen terus-terusan. Makanya gitu kan, ketika dia menjalin hubungan serius dengan seseorang dan dia bermain-main dengan yang lain, itu nggak bakalan yang namanya mainan-mainan yang lain ini bakalan diseriusin, itu nggak bakalan gitu. Jadi akan benar-benar kembali kepada yang berkomitmen di awal gitu kan, karena memang ini tipikal sebenarnya adalah family man ya. Jadi benar-benar family man atau family woman gitu. Jadi ketika dia selesai bermain, dia akan kembali lagi gitu ya, seperti itu. Ada banyak ketidakpuasan dalam rumah tangga yang mungkin dia bangun gitu kan ya, atau satu hubungan yang dia bangun. Tapi ya ini dia gitu, selalu merahasiakan banyak hal ya, selalu merahasiakan banyak hal. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari sini, ini orang yang kehidupannya itu pengalamannya banyak gitu, pengalamannya dia banyak, cuman nggak gampang terbuka orangnya. Jadi semuanya itu rahasianya banyak lah gitu ya, banyak lah yang ditutupin, misterius banget. Jadi kita tuh nggak akan pernah tahu gitu ya dalamnya hatinya dia tuh kayak gimana yang sebenarnya. Kayaknya sih begini, tapi padahal enggak gitu. Ini orang pengalamannya banyak ya, jatuh bangun dalam hidup juga banyak gitu, rahasia-rahasia yang dia simpan juga banyak. Dan ya the most important thing adalah dari kartu ini ya, gairahnya dia akan seksualitas ini bener-bener besar banget teman-teman ya, seperti ini. Wah ya, no wonder sih ya, no wonder kalau misalkan dilihat dari ceritanya sama kamu tadi ya. Jadi ya memang benar secara gairah seksualitas dia benar-benar over ya, seperti itu. Nah kita lihat, wah ini gitu banget gak sih ya, Casanova banget gak sih misterius gitu ya. Jadi banyak rahasia yang dia simpan. Jadi orang lihat dia tuh yang di luar dan tampak di dalam akan sangat berbeda sekali. Nah kita lihat ya keadaan dia pada saat ini teman-teman ya, kondisinya. Oke. Ya kalau misalkan dilihat di sini keadaannya dia sekarang ini ya ada tekanan gitu kan, merasa terdominasi iya gitu kan, ada banyak ketakutan dia ya, perasaan-perasaan merasa terkekang gitu kan, terdominasi itu ada gitu ya. Dia mencoba jujur sih sama keadaan ini dan mencoba untuk ya udah go with the flow gitu kan ya, gimana lagi gitu ya, seperti ini. Cuman ya kalau dilihat apakah dia baik-baik aja, ya sebenarnya baik-baik aja, cuman ada keadaan di mana dia ini nggak kayak kemarin-kemarin gitu ya ya benar-benar terkekang gitu, terdominasi, nggak bisa berbuat apa-apa karena memang mungkin rahasia-rahasia yang dia tutupin selama ini terbongkar ya, seperti itu. Karena ada kejujuran di sini, ada pengakuan gitu ya, ada pengakuan, ada kejujuran ya, yang pada akhirnya ya membuat dia pada akhirnya hidup dalam ketakutan nih sekarang ini ya, ketakutan, terkekang, merasa terdominasi, merasa nggak bisa apa-apa, merasa nggak bisa melakukan apa-apa ya, seperti itu keadaannya saat ini ya. Nah sekarang kita lihat nih teman-teman ya, di story yang kedua ya, di story yang kedua, cerita kedua ya, seperti apakah ini buat kamu yang sedang mengalami cerita yang pertama ya, terlepas dari apakah dan dimanakah gitu kan posisi kamu sekarang dan bagaimana ya, semoga cepat selesai dan membaik ya teman-teman ya. Right, cerita yang kedua ya teman-teman ya, cerita kamu yang kedua.
cerita kamu dan dia ini seperti apa sih ya? Cerita kamu dan dia ya ketika bersama ini seperti apa? Oops. Oh. Oke. Oke, kalau misalkan dilihat dari sini ya teman-teman ya, kalian LDR iya gitu kan, sering kali ya LDR, waktu bersama juga jarang banget gitu kan ya, malahan juga ya jadi jarang jumpa lah ya, jarang jumpa. Walaupun mungkin kalau misalkan kita bilang ya, secara emosional ini pasti juga jauh gitu kan ya, secara emosional juga jauh, secara secara jarak juga jauh gitu, seperti itu. Dan ini hubungan yang never ending story, nggak ada ujungnya gitu kan ya, tanpa komitmen juga gitu. Tapi berusaha untuk menjalaninya. Kebayang gak sih kamu berada di satu kondisi seperti itu, gimana kalian LDR gitu kan, jauh, secara emosional juga kalian punya jarak ya, seperti itu. Tapi berproses gitu, memutuskan bersama tapi tidak ada komitmen, nggak ada ujungnya juga, nggak jelas lah ini hubungan yang seperti ini yang kalian jalani ya di hubungan kalian. Ceritanya kayak gini nih teman-teman. Nah sekarang kita lihat apa sih ya sebenarnya yang pernah dilakukan sama kamu ya, apa yang pernah dia lakukan sama kamu di cerita yang kedua ini, apa yang pernah dilakukan sama kamu. Kita lihat ya. Oh, oke. Dibarengi dengan back sound lagu itu tadi ya teman-teman ya. Ini banyak banget yang dia janjiin sama kamu, janji-janji manis, janji-janji yang wah nanti kalau begini-begini ya. Seolah-olah membuai kamu dengan madu-madu yang manis-manis banget gitu ya. Janji-janji yang luar biasa yang kayak membuat kamu tuh melambung setinggi-tingginya gitu kan. Habis itu ya dijedokin gitu kan ya, serendah-rendahnya. Jadi benar-benar membuat kamu secara emosional tuh naik turun gitu ya, seperti ini. Senang kalau pas lagi seneng dijanji-janjiin apa, seneng banget gitu kan ya. Tapi pada kenyataannya janji-janji tersebut tidak pernah yang namanya terrealisasi ya. Bahkan ada banyak banget yang namanya perubahan-perubahan ya di dirinya dia. Ya inilah gitu kan ya. Seperti inilah yang pernah dilakukan sama kamu ya, berjanji tapi gak menepati gitu kan. Cuman ngasih janji-janji manis doang tapi kosong ya. Kayak ngasih cek kosong gitu gak sih teman-teman? Bikin berbunga-bunga end up-nya zong gitu ya. Oke, kita lihat ciri-cirinya ya, ciri-cirinya dia. Sukses. Ciri-cirinya dia adalah seperti ini ya. Ini orangnya kerja terus-terusan yang dipikirin gitu kan ya, di otak, pikiran dan apanya gitu kan ya, semuanya tentang pekerjaan, nggak pernah punya waktu buat dirinya dia sendiri gitu. Pinter banget sih pahamin orang gitu kan, pinter banget yang namanya ngasih harapan sama orang-orang gitu ya. Seorang yang bisa mengarahkan orang lain, orang yang bisa banget yang namanya jadi pendengar yang baik, pinter banget yang namanya mahamin perasaan orang gitu kan ya, pinter banget ngasih harapan ya sama orang yang suka sama dia gitu ya, seperti itu. Cuman memang selama ini ya ketemunya itu sama orang-orang yang ya pada akhirnya hubungannya semuanya jadi gantung gitu. Dan ternyata gak cuma sama kamu doang gitu ya, sama banyak orang juga kayak begitu. Ketemu ya ngasih harapan gantung gitu, ketemu ngasih harapan gantung gitu loh teman-teman ya, modelnya kayak begini. Orang yang menyenangkan ketika bisa bersama dengan dia adalah orang yang bisa ngedengerin banget, sosok pendengar yang baik, sosok yang selalu akan mendukung gitu ya ketika dia ada gitu. Kalau nggak ada mah ya kayak begitulah. Harapannya banyak orang gitu kan ya. Harapan banyak orang ini dalam artian orang itu seperti mengidolakan sosok yang seperti dia gitu ya pada waktu bersama. Tapi kalau udah tahu orangnya kayak begitu gitu kan, yang ngegantung dan sebagainya, ya udah ya biasanya nggak pada mau gitu ya, kayak gitu sih. Awalnya sih mengesankan cerita tentang dia kayak begini. Nah kita lihat ya teman-teman ya, keadaannya dia saat ini, kondisinya dia saat ini, orang ini kayak gimana sih. Kita lihat kondisinya dia.
Oke. Dia punya banyak rahasia gitu kan ya dalam hidupnya, tapi kalau misalkan dilihat dia sudah menjalin hubungan dengan seseorang, iya ya, sudah berkeluarga bahkan, iya ya, tapi ada banyak sekali rahasia-rahasia yang dia simpan dalam hidupnya dia. Dan ini orang yang selalu lonely gitu ya, lonely sendiri gitu, walaupun sepertinya banyak orang yang ngedeketin, tapi ini orang yang benar-benar selalu merasa sendiri. Terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya enggak, banyak yang disembunyikan, banyak yang dia cover untuk supaya orang lain tuh nggak tahu ya, seperti ini kondisinya dia ya, kondisi dan keadaannya dia. Oke ya teman-teman ya, memang banyak sih yang ditutupin ya, misterius banget orangnya, banyak rahasia. Alright, ini adalah cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Ini adalah cerita yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya. Story yang ketiga seperti apa, kita lihat. Kalian fokus ya. Cerita kamu dan dia di story yang ketiga ini seperti apa cerita kamu dan dia. Oh, emotion Mars di Aries ya. Alright, oke. Sebenarnya kalau misalkan dilihat ya teman-teman ya, kalian saling cinta nggak sih? Saling gitu ya, saling banget. Cuman hubungannya kalian tuh bener-bener nggak gampang ya, bener-bener banyak hambatan, banyak halangan, banyak rintangan ya, baik secara internal maupun eksternal. Tapi kalian itu saling mencintai, iya banget gitu kan ya, bener-bener saling mencintai gitu, saling saling ada lah gitu kan buat satu sama lain. Cuman memang ya, memang ini hubungan yang pada akhirnya gampang banget yang namanya kalian tuh saling emosi, saling gak sabaran gitu kan, karena tekanan-tekanannya itu banyak. Ada banyak sekali perbedaan di antara kalian, perbedaan prinsip, perbedaan keyakinan, perbedaan cara pandang, banyak. Tapi kalian saling cinta. Nah ini dia ya, saling cinta. Terus habis gitu juga ini ada cerita-cerita kalian mengerjakan banyak hal, kalian belajar banyak hal itu bersama ya. Sebenarnya ini hubungan yang kalian itu apa ya, saling cinta, saling sayang, saling bisa apa adanya. Cuman memang lingkungan gitu kan ini juga berpengaruh ya teman-teman ya, karena perbedaan ini yang pada akhirnya menyebabkan tekanan-tekanan di hubungan kalian itu makin gila gitu, seperti itu. Jadi yang bikin sulit sebenarnya adalah tekanan dari luar yang pada akhirnya membuat tekanan dari dalam gitu ya, seperti ini. Nah sekarang kita lihat ya teman-teman ya, apa sih yang pernah dilakukan ya dia sama kamu gitu, apa hal apa yang pernah dia lakukan gitu ya sama kamu, apa yang pernah dia lakukan sama kamu, ini apa, kita lihat. Oke. Oh, so sad ya. Kalau misalkan dilihat di sini teman-teman, yang pernah dilakukan, dia tuh tulus banget sama kamu, dia sayang banget, dia berusaha banget yang namanya memahami kamu, berusaha banget gimana caranya supaya kalian tuh bisa bersama, gimana caranya ya. Dia selalu bisa memberikan momen yang terindah loh buat kamu, berusaha banget untuk nyenengin kamu, berusaha banget untuk membuat kamu itu bahagia, gimana caranya gitu banget gitu. Tapi memang ini ya ceritanya adalah sebenarnya problemnya adalah dari internal dan eksternal. Internalnya nyusul ya setelah eksternal ya teman-teman ya. Jadi tentang perbedaannya kalian sih. Tapi kalau misalkan dilihat apa yang pernah dilakukan sama kamu, dia memberikan ketulusan yang sangat luar biasa, benar-benar sayang banget sama kamu, benar-benar bisa memahamin kamu luar biasa gitu ya. Ini hubungan yang sedih banget gak sih teman-teman ya. Lalu kita lihat ya, kita bakalan lihat untuk ciri-cirinya dia seperti apa. Kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Ini orang yang saklek ya, saklek, tahu nggak saklek tuh? Yang semua tuh harus adil gitu ya, harus adil banget. Kita lihat orang yang bener-bener kepingin banget ya punya impian barengan sama kamu nih teman-teman ya. Impian barengan sama kamu tuh dalam artian membangun satu rumah tangga, membangun satu hubungan sama kamu gitu, seperti ini. Dan oke. Cuman banyak banget pikiran ya, traumanya juga cukup banyak dia teman-teman ya. Orangnya cukup romantis ya, tapi memang ada sedikit gengsian, tegas, kaku orangnya ya, kebawa emosi ya teman-teman ya. Cuman memang
orangnya ini sih ya, gampang kepikiran, iya, trauma iya, tapi dia tuh cinta banget kalau misalkan sama orang ya, udah sayang banget ya, bener-bener tulus lah ya, seperti ini. Oke, tulus banget ya sama orang ya. Jadi sama kamu juga pastinya iya sih ya. Kita lihat ya teman-teman ya, keadaan dia saat ini nih seperti apa sih ya, keadaannya dia saat ini. Keadaannya dia saat ini ada vision, Sagittarius, Jupiter ya, mengembangkan diri, attitude dan message ya. Kalau misalkan dilihat di sini teman-teman ya, kalau untuk masalah cinta dia masih menunggu gitu kan ya, dia masih nyantol gitu kan di kamu gitu. Bahkan ada cerita-cerita bahwa dia menutup diri gitu, masih belum membuka diri itu, dan dia fokus sama apa yang dia mau kejar sih dalam hidup, yang mau dikejar dalam hidup, dalam apa sih tujuannya dia, cita-citanya dia ya, hal-hal seperti itu. Jadi belajar bersyukur untuk segala hal atau sesuatu hal yang terjadi iya gitu. Cuman memang kalau untuk masalah hati dia masih belum bisa membuka hati gitu ya, untuk orang lain itu masih belum bisa, masih nyantol sih di kamu kalau misalkan dilihat di sini. Oke, ini kondisinya dia ya saat ini. Oke, ini di cerita yang ketiga teman-teman, cerita yang ketiga buat kamu. Apapun dan bagaimanapun ya mampirnya orang dalam hidupnya kita ya, entah siapapun itu teman-teman ya, susah, senang gitu kan, bahkan sedih atau kecewa atau mungkin bahagia, yang dihadirkan orang-orang yang mampir dalam hidupnya kita ya, sewajarnya sih mengajarkan kita tentang banyak hal pastinya. Salah satunya adalah pembelajaran mengenai keikhlasan ya, keikhlasan untuk melepaskan. Semoga kita belajar ya teman-teman ya, belajar dari sana barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story. Dan buat teman-teman yang tertarik atau kepo banget untuk ngedengerin ya bacaan atau readingan yang dibagi per zodiak ya, silahkan menuju ke Oracle Card Indonesia tanpa Soul Story. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next time Loves Reading General Reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda ya, Oracle Card Indonesia Soul Story juga. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.